Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai wacana Pak Jokowi yang bisa maju di Pilpres 2024 tetapi sebagai cawapres. Banyak yang mengatakan ini cocok digandengkan dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo menjadi calon presiden, Pak Jokowi menjadi calon wakil presiden. Jadi wakilnya Pak Prabowo, teman-teman. Itu wacana. Tetapi sampai hari ini Pak Jokowi juga belum memberikan tanggapan terkait wacana Pak Jokowi yang bisa maju menjadi calon wakil presiden. Nah, kalau kita melihat perkembangan kemarin, memang ada pernyataan dari Mahkamah Konstitusi yang mengatakan bahwa Pak Jokowi itu bisa maju menjadi calon wakil presiden di 2024. Tetapi kalau maju menjadi calon presiden jelas tidak bisa, karena Undang-Undang Dasar mengatakan seperti itu. Masa jabatan seorang presiden itu 1 periode. Setelah itu dapat maju lagi 1 periode kalau dipilih. Dan itu selesai. Tetapi untuk menjadi calon wakil presiden di Undang-Undang Dasar 1945 tidak ada aturan melarang seorang presiden maju menjadi calon wakil presiden. Jadi ini kesempatan Pak Jokowi kalau beliaunya ingin maju di Pilpres 2024. Tetapi apa iya Pak Jokowi itu mau maju di gelaran Pilpres 2024? Padahal beliaunya sudah menjadi orang nomor 1, yaitu RI1 Pak Jokowi. Masa mau turun tingkatan menjadi calon wakil presiden? Apakah mau? Dan sampai hari ini memang Pak Jokowi belum memberikan pernyataan apakah mau atau tidak. Karena ini menjadi satu hal yang diwacanakan publik. Kalau yang sebelumnya Pak Jokowi ini diwacanakan untuk 3 periode, Jokowi 3 periode. Tetapi banyak pertentangan dari publik, dari masyarakat yang mengatakan kalau Pak Jokowi maju menjadi calon presiden yang ketiga kalinya, itu berarti melanggar undang-undang, akan melabrak undang-undang. Walaupun memang undang-undang itu bisa dirubah, tapi masa iya DPR mau merubah Undang-Undang Dasar 1945 mengamandemen untuk seorang Pak Jokowi mau maju menjadi calon presiden. Nah, sesuatu yang saya pikir akan bertentangan dengan logika publik, logika masyarakat, bahwa memang setelah reformasi itu masa jabatan presiden itu dibatasi 2 periode maksimal. Karena itu berkaca kepada pemerintahnya Pak Harto yang menjadi presiden itu lama banget. Sampai pelita 1, 2, 3, 4. Sehingga beliaunya akhirnya dimundurkan oleh mahasiswa, oleh aktivis 98. Agar Pak Harto ini turun tahta dari jabatan sebagai presiden. Dan akhirnya Pak Harto itu turun tahta. Nah, kali ini wacana itu muncul dari warga masyarakat agar Pak Jokowi itu bisa maju menjadi calon wakilnya Pak Prabowo Subianto. Namun demikian, justru ada pendukung Pak Jokowi yang mengatakan bahwa Pak Jokowi itu lebih baik mendukung calon presiden yang berseberangan dengan Pak Jokowi, misalkan Pak Anies Baswedan atau Habib Rizik Syihab. Itu lebih terhormat daripada Pak Jokowi maju menjadi calon wakil presiden. Nah, sahabat Enjoy Channel, untuk lebih jelasnya coba kita baca berita dari CNN Indonesia. Joman mengatakan lebih terhormat Pak Jokowi dukung Anies ketimbang jadi cawapres. Jadi lebih baik mendukung Anies Baswedan menjadi calon presiden daripada menjadi cawapres. Ketua Umum Jokowi Mania, Joman Emmanuel Ebenezer, menolak wacana Presiden Jokowi mencalonkan diri sebagai wakil presiden atau cawapres pada Pilpres 2024. Emmanuel menilai hal itu menghina demokrasi dan Jokowi sendiri. Dia lebih memilih Jokowi mendukung politikus yang berseberangan untuk menjadi capres pada 2024. Lebih terhormat Pak Jokowi mendukung Anies Baswedan daripada dia jadi wapres. Lebih terhormat Jokowi mendukung Habib Rizik daripada dia 3 periode, kata Emmanuel saat dihubungi CNN pada Kamis 15 September 2022. Emmanuel berkata pihaknya menolak wacana itu karena bertentangan dengan konstitusi. Dia mengingatkan salah satu amanat reformasi adalah pembatasan masa jabatan eksekutif.
Dia mempertanyakan niat pihak-pihak yang menggulirkan wacana itu. Menurutnya, pihak tersebut ingin menjerumuskan Jokowi. Saya yakin orang ini selain menjerumuskan, ingin mempermalukan Presiden Jokowi. Saya sangat yakin 1000%, ucap Immanuel. Wacana Jokowi menjadi cawapres pada Pilpres 2024 bergulir setelah jubir MK Fajar Laksono mengatakan, tak ada batasan mantan presiden menjadi cawapres pada Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kalau kita melihat Undang-Undang Dasar memang itu tidak ada penyebutan terkait presiden yang mencalonkan menjadi cawapres. Itu artinya memang ada kesempatan Pak Jokowi untuk maju menjadi calon wakil presiden di 2024. Karena memang di situ tidak diatur. Tetapi walaupun tidak diatur, menurut saya ini bicara terkait etika politik. Punya etikakah orang yang sudah punya jabatan tertinggi kemudian turun derajatnya menjadi calon wakil presiden? Ini menyangkut etika politik. Nah, kalau etika politik itu ditabrak misalnya, wah berarti ini patut dipertanyakan integritasnya kalau Pak Jokowi mau menjadi calon wakil presiden. Tetapi sampai hari ini memang belum ada pernyataan resmi dari Jokowi mau tidak menjadi calon wakil presiden. Oke, kita teruskan. Wacana Jokowi menjadi cawapres pada Pilpres 2024 bergulir setelah jubir MK Fajar Laksono mengatakan tak ada batasan mantan presiden menjadi cawapres pada Undang-Undang Dasar 1945. Wacana itu pun ditanggapi beragam. Ketua Umum Projo Budi Ari Setiadi menyebut wacana pasangan Prabowo Jokowi untuk Pilpres 2024 sah-sah saja. Jadi ini pendukung Pak Jokowi ini terbelah menjadi dua. Satu sisi seperti Joman ini lebih terhormat kalau Pak Jokowi mendukung Anies atau Habib Rizik. Itu artinya Joman menolak terkait Pak Jokowi yang kalau mau menjadi calon wakil presiden. Tetapi ini juga ada pendukung Pak Jokowi katanya sah-sah saja kalau Pak Jokowi nanti maju menjadi cawapresnya Pak Prabowo Subianto. Pak Prabowo menjadi capres, Pak Jokowi menjadi cawapres. Katanya sah-sah saja. Konstitusi mengizinkan, politik kan soal seni kemungkinan. Wacana ini sah-sah saja. Yang namanya aspirasi masyarakat tidak bisa dilarang. Soal terwujud atau tidak itu kan banyak variabelnya, ujar Budi dalam keterangan tertulis Kamis 15 September 2022. Ketua MK pertama periode 2003-2008, Jimli Asidiki sementara itu tegas mengatakan Jokowi tak memenuhi syarat untuk menjadi cawapres 2024 mendatang, baik dari segi hukum maupun etika. Nah ini MK juga terbelah menjadi dua, teman-teman. Jadi jubir MK tadi mengatakan boleh Presiden Jokowi mencalonkan diri menjadi calon wakil presiden. Tetapi Pak Jimli Asidiki malah sebaliknya, yang mengatakan bahwa Pak Jokowi tidak memenuhi syarat untuk menjadi cawapres 2024, baik dari segi hukum maupun dari segi etika. Menurut Jimli, pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 tidak boleh hanya dibaca secara harfiah, melainkan harus dibaca secara sistematis dan kontekstual. Adapun pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Hanya untuk 1 kali masa jabatan, tegas Jimli Asidiki. Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini menilai wacana itu sebagai bentuk kemunduran bagi demokrasi dan sangat merendahkan martabat rakyat. Gagasan yang menyuarakan agar mantan presiden bisa maju sebagai wakil presiden, selain merendahkan kredibilitas mantan presiden, juga merupakan sikap yang merendahkan martabat rakyat Indonesia, kata Titi. Titi menjelaskan wacana Jokowi menjadi cawapres bertentangan dengan konstitusi. Dia berkata jabatan wakil presiden tidak bisa dilepaskan dari presiden. Wakil presiden, kata Titi, punya kemungkinan menggantikan presiden jika presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya. Pada saat yang sama, ada ketentuan masa jabatan presiden maksimal 2 periode. Jokowi dalam hal ini sudah 2 kali menjabat presiden.
Nah itu sahabat Enjoy Channel terkait wacana Jokowi yang bisa maju menjadi calon wakil presiden ini menuai polemik atau perdebatan publik, apakah boleh maju atau tidak. Ada yang mengatakan Pak Jokowi boleh maju karena di dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak ada larangan seorang presiden maju menjadi calon wakil presiden. Berarti Pak Jokowi punya peluang untuk maju menjadi calon presiden. Sementara ada pihak yang lain yang mengatakan seperti Pak Jimli bahwa membaca Undang-Undang Dasar 1945 jangan dibaca secara tekstual, tetapi membaca Undang-Undang Dasar harus secara kontekstual. Ada etika moral dan ada prasyarat hukum yang mesti dipenuhi. Jadi menurut Pak Jimli Asidiki, Pak Jokowi tidak memenuhi syarat untuk menjadi calon wakil presiden. Sementara pendukung Jokowi yang lain mengatakan sah-sah saja Pak Jokowi maju menjadi calon wakil presiden asalkan disetujui oleh partai politik pengusung. Dalam hal ini, kalau Pak Jokowi itu kader dari PDIP, maka yang punya wewenang, punya hak mengusung Pak Jokowi misalkan menjadi calon wakil presiden adalah Bu Megawati Soekarno Putri. Karena untuk masalah capres-cawapres yang mau maju itu ada di tangan Megawati. Katanya itu hak prerogatif dari Ketua Umum PDIP. Tetapi sampai hari ini memang di PDIP itu belum menentukan sikap siapa yang akan diusung menjadi calon presiden dan wakil presiden. Tetapi suaranya ini banyak mendukung Puan Maharani untuk menjadi calon presiden dari PDIP. Dan bahkan kemarin Megawati itu mengutus yaitu Puan Maharani untuk bersilaturahmi, untuk bertemu dengan semua ketua umum partai politik. Dan kemarin Puan Maharani sudah berkunjung ke Partai Nasdem, tentunya untuk menjajaki Pilpres 2024. Kemudian Puan Maharani juga kemarin berkunjung ke Prabowo Subianto, bahkan ini naik kuda, yaitu dengan Pak Prabowo Subianto. Jadi ini harapannya tentu bisa berkoalisi di 2024, tetapi semua itu kan ada hitung-hitungannya. Kalau Pak Prabowo kemarin kan sudah melakukan koalisi dengan PKB, suaranya mengusung Prabowo Muhaimin maju di 2024. Apakah iya ini akan mencederai koalisi yang sudah terbentuk antara Gerindra dan PKB? Tetapi namanya politik, ini memang benar kata dari pendukung Pak Jokowi, politik itu adalah masalah seni. Jadi seni untuk berdemokrasi, seni untuk memenangkan pertarungan di Pilpres atau di Pilkada atau di legislatif. Itu masalah seni. Dan namanya seni itu kemungkinan bisa terjadi. Misalkan Pak Jokowi maju menjadi calon wakil presiden, itu seni dan mungkin terjadi. Tetapi semua kembali kepada Pak Jokowi. Apakah Pak Jokowi mau menjadi cawapresnya Pak Prabowo Subianto atau seperti apa? Karena sampai hari ini Pak Jokowi juga belum menyampaikan pendapatnya. Tetapi kalau menurut pendapat saya, sebaiknya Pak Jokowi tidak maju menjadi calon wakil presiden. Karena secara etika politik, ini tidak lazim seorang presiden menjabat sebagai calon wakil presiden. Dan ini memang belum pernah ada di Indonesia selama kepemimpinan dari mulai Pak Karno sampai Pak Jokowi. Belum pernah ada seorang presiden ini maju menjadi calon wakil presiden, itu belum pernah ada. Jadi kalau misalkan Pak Jokowi ini menerima wacana dari publik, dari masyarakat untuk maju di cawapres, ini akan bertentangan dengan etika politik masyarakat, etika politik demokrasi. Jadi sesuatu yang tidak layak yang dilakukan oleh seorang Presiden RI seperti Pak Jokowi. Jadi menurut pendapat saya, Pak Jokowi memang harus berhenti di 2024. Dan Pak Jokowi bisa menjadi ketua umum partai politik atau membentuk partai politik, atau Pak Jokowi ini menikmati masa-masa tuanya di rumah Solo, atau Pak Jokowi bisa beraktivitas dengan kegiatan yang lain. Artinya Pak Jokowi memang harus berhenti sebagaimana Pak SBY ketika tidak menjabat sebagai presiden. Pak SBY ini ngurusi Partai Demokrat. Nah ini bisa saja Pak Jokowi ini tidak memutus hubungan terkait partai politik. Misalnya Pak Jokowi ini aktif di PDIP, menjadi
stafnya Bu Megawati, atau Pak Jokowi bisa mendirikan partai politik dan sebagainya. Jadi masih banyak kegiatan yang bisa dilakukan Pak Jokowi untuk memberikan kontribusi, untuk memberikan sesuatu kepada bangsa dan negara ini. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas, dan terima kasih telah menonton video ini. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.